Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semuanya. Saya berdiri di sini ingin mempresentasikan program tindak lanjut yang kemarin sudah didiskusikan di kelas kami, kelas 3 PKB PJOK Kota Semarang, tentang pengembangan kompetensi guru PJOK. Nah, sebelum saya lanjutkan, biar nanti ke depan tidak terjadi miskomunikasi, ini tentang pembelajaran berbasis proyek, tapi kami soroti atau dari sudut pandangnya PJOK. Nanti kenapa yang dibahas hanya itu saja Pak, tidak yang lainnya begitu. Nah, kemudian untuk judulnya saya mengambil jiwa muda tubuh sehat, senam irama untuk semua. Nah, proyek profil pelajar Pancasila ini berkaitan dengan tema bangunlah jiwa dan raganya. Nah, ada latar belakang saya mengambil dari 4. Yang pertama dari Ki Hajar Dewantoro. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi ada kaitannya dengan pendidikan PJOK di keselamatan dan kebahagiaan mereka. Kalau saya biasanya jargonnya adalah PJOK mereka harus bahagia dan harus ceria. Kalau mereka PJOK hanya bersengat-bersemut, biasanya mereka tak disclaimer, mending duduk saja jadi penonton. Kemudian yang kedua berkaitan dengan aset sekolah, pendekatan berbasis aset atau kekuatan, atau biasa disebut dengan istilah kerennya adalah asset based thinking, melalui identifikasi aset utama yang dimiliki oleh SMP Negeri 8 Semarang. Ya, masalah aset nanti akan dibahas di selanjutnya. Kemudian kesadaran peserta didik, bahwa peserta didik belum sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terlihat dari mungkin ketika hari Senin banyak anak-anak yang sering pingsan karena tidak menjaga pola makannya. Kemudian yang terakhir, tingkat kebugaran. Masih rendahnya tingkat kebugaran peserta didik di SMA Negeri 8 Semarang. Kebetulan kita sudah bekerjasama dengan Puskesmas. Salah satu kegiatannya adalah kemarin sudah dilakukan oleh 7A dan 7B kalau tidak keliru, tentang tes kebugaran Rockport. Jadi mereka disuruh lari selama 4 putaran di lapangan Bencan. Kemudian tujuan program ada 3. Yang pertama tentang kemandirian peserta didik, yaitu terwujudnya peserta didik yang sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran. Jadi mereka tidak hanya mendapatkan pelajaran PJOK di sekolah saja, tapi nanti mereka harapannya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian gotong royong, meningkatkan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan bersama kelompoknya secara efektif dan efisien. Jadi menghindari sifat individualis di dalam kelas. Kemudian kreatif, peserta didik dapat menghasilkan karya, gerakan senam irama dan tindakan yang orisinal. Nah, fokus yang di sini yang kami ambil yaitu tentang senam irama. Kemudian berdiferensiasinya dari mana, yaitu tentang jenis senamnya bagaimana, kemudian musiknya dipilihnya seperti apa, kemudian mungkin properti yang akan digunakan juga nanti berdasarkan kreativitas masing-masing. Nah, ini juga berkaitan dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan. Capaiannya, peserta didik mampu menerapkan perilaku hidup aktif sepanjang hayat sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan menjaga kesehatan serta kebugaran dengan menunjukkan sikap mandiri, gotong royong, dan kreatif. Jadi selain mungkin mereka berkreasi, juga harus menekankan di aspek kesehatan dan kebugaran. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama mengintegrasikan proyek dalam pembelajaran mata pelajaran seperti PJOK, seni budaya, bahasa Indonesia, dan TIK dengan membuat modul yang diajarkan. Pak, kok kenapa hanya mapel itu, padahal yang lainnya berkaitan? Kalau nanti saya kaitkan semua dari 12 mapel plus TIK itu, nanti ketika dalam proses modulnya akan semakin panjang. Bisa nggak Pak? Bisa. Tapi nanti jadinya agak repot gitu. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia nanti kaitannya dengan apa? Yaitu dengan teks narasi.
bagaimana mereka menyusun sebuah laporan, bagaimana mereka menyusun sebuah gerakan yang kemudian dideskripsikan ke dalam tulisan begitu. Kemudian juga tentang screening kesehatan, tentang mungkin riwayat penyakit, kemudian komposisi tubuh, berat badan, tinggi badan, kemudian denyut nadi dan lain sebagainya. Kemudian yang berkaitan dengan TIK, yaitu hasil akhirnya diharapkan mereka bisa ada video, jadi mereka harus pinter-pinter editing video. Kemudian yang terakhir seni budaya, yaitu tentang koreografi senam. Kalau tidak keliru di seni tari itu ada eksplorasi gerak, kalau tidak keliru. Jadi ini ada kaitannya dengan kegiatan senam. Kemudian yang ketiga, peserta didik mengeksplorasi, mengidentifikasi tentang senam irama, kemudian mempresentasikan hasilnya. Jadi kalau senam irama itu jenisnya banyak. Kalau dilihat dari tingkatannya ada yang tingkatan low, medium, dan high. Kemudian yang keempat, peserta didik merancang dan membuat gerakan senam irama yang dipadukan dengan musik pilihannya. Jadi tadi sudah dijelaskan diferensiasinya, yaitu terkait dengan pemilihan musik. Jadi kalau mereka memilih musik yang beatnya slow atau pelan, berarti mereka gerakannya low. Kalau mereka mungkin pilih musik yang rock atau mungkin yang jedak-jeduk, berarti gerakan mereka harus mengimbangi. Kemudian yang kelima, semua kegiatan yang dilakukan harus melibatkan student agency atau kepemimpinan peserta didik. Jadi harapannya di dalam nanti satu kelompok proyek itu ada satu anak yang mungkin menjadi leadernya. Kemudian hasil yang diharapkan ada 3. Yang pertama, harapannya peserta didik tumbuh kesadaran tentang menjaga kesehatan dan kebugaran melalui olahraga. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan gaya hidup aktif sepanjang hayat. Jadi sekarang mereka kalau dilihat secara keseluruhan bahwa anak-anak itu kecanduan yang namanya gadget, malas untuk bergerak, malas untuk melakukan aktivitas fisik seperti itu. Walaupun mungkin hanya jalan kaki pagi hari atau jogging, atau mungkin kalau malas ya cukup skipping atau lompat tali di rumah. Yang 3, yaitu peserta didik mampu membuat video senam irama. Harapannya setelah mereka susah payah dalam membuat sebuah gerakan, ada satu yang didokumentasikan. Oh, ini kenang-kenangan dulu ketika kelas 7 atau kelas 8 atau kelas berapa pernah membuat sebuah gerakan senam irama. Nah, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama terkait dengan penguatan kebijakan dan regulasi. Ini banyak yang terkait, ada kepala sekolah, pengawas sekolah, tim kurikulum, guru, dan komunitas belajar. Kemudian sosialisasi dan publikasi. Nah, sekarang eranya sudah era digital, jadi memanfaatkan flyer, banner, mungkin bisa menggunakan Canva. Kemudian mading bisa mading di kelas atau mading sekolah. Kemudian PMM dan berbagai macam sosial media. Kemudian langkah capaian dan jenis. Nah, jenis program kurikuler ada di sini ada 3. Mapel motornya adalah PJOK. Supportnya adalah Bahasa Indonesia, Seni Budaya, dan TIK. Kemudian yang kedua, program untuk kelas 7. Kemudian yang terakhir, pelaksanaan Agustus sampai September. Ini baru rencana. Jadi kalau melihat yang kemarin, kalau tidak keliru, hampir Agustus sampai di pertengahan Oktober. Kemudian yang terakhir, kemitraan ada 5. Ada dinas pendidikan, kemudian dinas kesehatan, berarti kita menggandeng puskesmas, kemudian MGMBPJOK, komunitas belajar, dan yang terakhir yang tidak kita lupakan adalah support dari paguyuban orang tua. Nah, kapasitas yang dimiliki sekolah yaitu tentang sumber daya ada 4. Yang utama manusia, bahwa guru yang profesional yang memiliki kemampuan dan kapasitas sebagai pendidik, pembimbing, dan pelaksana program. Insya Allah Bapak Ibu guru hebat semuanya bisa melaksanakan tupoksinya dengan semaksimal mungkin. Kemudian peserta didik yang berpotensi melaksanakan program. Dan yang ketiga adalah paguyuban sebagai pendukung program. Yang kedua, sumber daya fisik, memiliki lapangan dan ruang kelas yang memadai dimanfaatkan untuk tempat latihan. Insya Allah walaupun SMP 8 minimalis, kalau hanya untuk latihan senam irama
cukup. Kemudian finansial, memiliki sumber dana dari bos dan donatur dari pihak sponsorship. Yang keempat, tentang sosial budaya, memiliki keberagaman budaya dan karakter positif dalam memunculkan ide-ide kreatif. Dan kemudian implementasi aset based thinkingnya, yang pertama, pemanfaatan fasilitas dengan optimal untuk proses latihan dan penyelenggaraan gelar aksi nyata atau gelar karya. Kemudian yang kedua, berkolaborasi dengan pihak terkait untuk menunjang kelancaran kegiatan. Dan yang terakhir, memberdayakan semua aset serta memunculkan ide-ide kreatif. Jadi kalau asetnya itu dibahas dalam lagi, asetnya itu mungkin kita tidak hanya terbatas dari fasilitas yang sarana prasarana, tapi yang namanya aset ternyata kalau di dalamnya lagi ada aset manusia, kemudian aset keuangan, dan aset sosial budaya. Kemudian rencana evaluasi ada 3. Yang pertama, mengumpulkan informasi dari peserta didik, guru sebagai rekan sejawat, kepala sekolah, pengawas, komite, dan paguyuban orang tua. Yang kedua, instrumen pengumpulan data bisa menggunakan angket kuesioner, wawancara, dan refleksi dari guru maupun peserta didik. Kemudian yang ketiga, menggunakan umpan balik untuk perbaikan program di masa yang akan datang. Nah, ini kemarin ada yang menarik Bapak Ibu terkait dengan refleksi. Mungkin bagi saya kemarin awam, kalau secara istilahnya bodohnya biasanya kalau pemikiran saya itu refleksi ada di bagian belakang. Ternyata refleksi itu bisa di depan, bisa di tengah, atau di belakang itu sendiri. Nah, kemudian kemungkinan tantangan yang saya soroti garis besarnya ada 2. Keterbatasan waktu, persiapan, dan pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, kendala pengondisian peserta didik maupun paguyuban orang tua. Kemudian solusinya bagaimana? Membuat jadwal latihan dan rundown acara yang telah disepakati bersama. Jadi harapannya apa yang sudah direncanakan dilaksanakan dengan jadwal yang sudah tersusun rapi. Kemudian yang terakhir, menerapkan psikoko, komunikasi, koordinasi, dan komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan. Psikoko ini salah satu oleh-oleh yang masih terngiang di telinga saya, dapat dari salah satu dekan FIK waktu itu. Jadi beliau sangat menerapkan psikoko dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Ya, terima kasih. Itu paparan dari kami kelas 3, saya mau kelas 3 PJOK. Mungkin dari Bapak Ibu Guru ada pertanyaan atau sanggahan atau saran, kami terima dengan suka hati. Silakan Bu Amta, boleh. Ini kemarin kayaknya ketua proyek ini, jadi masukannya bagus nih. Sebenarnya Pak tadi disampaikan itu tentang refleksi. Kan kita tahunya refleksi itu di akhir ya. Tadi bisa di tengah, bisa di awal. Nah, yang di awal atau yang di tengah itu yang seperti apa ya? Iya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Jadi kalau ini refleksi diterapkan dalam pembelajaran. Jadi yang kami dapatkan itu misalkan anak itu sudah katakan masuk pertama di kelas 7. Kelas 7. Refleksinya adalah ketika mereka di SD, pernahkah mereka melakukan sebuah kegiatan pembelajaran P5 yang berkaitan dengan senam irama? Informasi apa yang mereka sudah dapatkan tentang senam irama? Nah, dari sana nanti kita bisa memetakan arahnya kita mau kemana setelah mendapatkan refleksi bersama, tidak hanya dari peserta didik yang mungkin di SD, kemudian ditambah dari penguatan dari Bapak Guru. Kemudian di tengah nih, misalkan di tengah kita kegiatan sudah berjalan, tapi ternyata di tengah-tengah banyak muncul problem. Nah, kemudian kita refleksi lagi, apa yang kira-kira menjadi kendala dan ke depan solusinya seperti apa biar ke depan berjalan lancar. Contoh nih, misalkan ternyata kemarin setelah kita pembagian kelompok ada peserta didik yang unik, bahkan dia tipe orang yang introvert. Atau mungkin ketika dalam satu kelompok, ketika sudah berjalan istilahnya latihannya,
mereka ambiar. Bahkan yang latihan satu kelompok 5, yang latihan hanya 2. Itu pun menjadi bahan refleksi di tengah-tengah. Kalau di akhir, berarti dari semua kegiatan yang sudah dilaksanakan berjalan maksimalkah, optimalkah, kekurangannya apa, ke depan mau diapakan, apakah sudah bagus, kemudian bisa ditingkatkan. Seperti itu, Bu. Kami minta untuk penguatan dari perwakilan kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mungkin ini adalah kegiatan berbagi praktik baiknya dari tim PKG PJOK yang diwakili Pak Ian, membedah terkait kegiatan proyek yang sudah kita laksanakan di 3 tahun terakhir ini. Nah, untuk bedahan analisisnya itu sudah bagus sekali, tetapi nanti mungkin bisa ditambahkan. Yang pertama adalah terkait profil pelajar Pancasilanya, karena mau bagaimanapun juga, karena memang ini adalah kegiatan proyek yang memang tujuan akhirnya adalah penguatan pada profil pelajar Pancasila. Jadi nanti tetap capaian profil pelajar Pancasila yang diharapkan apa tetap bisa muncul di paparan tersebut. Lalu sedikit menguatkan terkait refleksi. Sebenarnya refleksi pembelajaran itu adalah refleksi apapun, refleksi proyek, refleksi pembelajaran itu sebaiknya tidak hanya di akhir saja, tetapi adalah sepanjang proses pembelajaran. Sebenarnya kita sudah sering melaksanakannya, tetapi mungkin kita tidak sadar kita sudah melaksanakannya. Sebagai contoh, biasanya kalau di awal pembelajaran kita kan sering bertanya, anak-anak kemarin materinya kemarin terkait materi pertemuan kemarin kita bahas tentang apa ya? Nah itu saja itu sudah mengisyaratkan bahwa itu adalah refleksi awal. Nah kita mengingatkan kembali atau mereview ulang pembelajaran yang lalu di awal pertemuan itu sudah masuk ke refleksi awal. Sedangkan di refleksi tengah itu adalah tantangannya setelah kita melaksanakan diskusi, pemaparan. Biasanya kita sering menanyakan kepada siswa yang dari paparan ini, dari diskusi ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, itu pertanyaan sesimpel itu sudah masuk ke refleksi pertengahan pembelajaran. Nah itu sebenarnya kita tuh sudah sering melaksanakannya Bapak Ibu, tetapi mungkin kita tidak menyadarinya bahwa itu tuh sebenarnya adalah refleksi. Jadi refleksi itu tidak melulu anak mengisi semacam kuesioner, tetapi kita memberikan sebuah pertanyaan pemantik, kita menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di kelas tersebut, itu sudah masuk ke dalam refleksi. Setelah dia disampaikan oleh Pak Ian bahwa apalagi ini proyek ya, proyek itu pasti di awal, tengah, akhir itu pasti ada saja yang namanya permasalahan. Nah, untuk mencarikan solusi berarti kan harus duduk bersama dari fasilitator. Nah, itu maksudnya adalah refleksi juga. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Ian bahwa untuk refleksi itu sendiri tidak hanya di akhir pembelajaran, tapi memang sepanjang proses pembelajaran sebaiknya kita memang mengadakan refleksi untuk mengetahui apakah ada permasalahan atau tidak di kelas tersebut, dan serta untuk penguatan dari materinya. Dan satu lagi Bapak, nanti mungkin ditambahi untuk mata pelajarannya kemarin karena mungkin belum tertampil di modul aja dan di modul project. Itu sebenarnya IPA juga masuk karena kemarin ada hitungan kalori di bulan apa sih ya? Hitungan kalori di kegiatan tersebut. Jadi memang ini juga bisa menyangkut mapel IPA juga. Dan memang untuk project ini kita memang mengkolaborasikan banyak mapel, meskipun untuk penilaiannya bukan untuk penilaian mapel, tapi anak-anak secara tidak langsung sudah mendapatkan insight dari beberapa mapel untuk mereka beraktivitas dalam satu project. Nah, itu sedikit penguatan dari kami. Sebenarnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Ian dong. Ya, terima kasih penguatannya dari Bu Nora. Jadi ini menjadi masukan untuk kami. Nanti setelah saya melakukan pengibasan atau diseminasi di ruangan ini, mungkin kalau tidak besok atau lusa akan kita diskusikan kembali. Masukan-masukan ini sangat penting buat kami untuk ke depan itu saling berbagi. Jadi tidak hanya untuk saya pribadi, tapi untuk teman-teman kelas PKG yang lainnya. Karena ini pun nanti hasilnya harus istilahnya dibagikan.
tidak hanya PPT-nya tapi video rekamannya pun nanti kita refleksikan kembali bersama-sama dengan teman-teman dan fasilitator. Mungkin dari saya cukup sekian, ada kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalnya kita ada yang presentasi kasih balik ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita bilang tepuk salut, tepuk salut, lalu bilang hebat gitu. Kalau seperti anak-anak, kalau anak-anak sudah melakukan sesuatu yang kita berikan apresiasi buat orang tersebut atau teman tersebut. Kita berikan tepuk salut untuk Pak Ian, yes. 1, 2, 3, tepuk salut, hebat. Oke, tepuk tangan untuk Pak Ian. Terima kasih Bu